saya tuh nggak dapet feel. Saya kan muslim, saya sering ibadah, tapi saya nggak dapet feel gitu. Seperti Dan saya tuh, hanya ritual-ritual belaka gitu ya? iya, terus saya nggak takut naik kesininya, saya nggak takut. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi Ya. begini Nadia, keinginan untuk meninggalkan agama Islam itu sudah bulat atau masih ragu-ragu atau gimana? Saya sih niatnya sebenarnya sudah bulat, cuma saya takut. Nadia, saya tanya dulu, Muslim atau Ya. Kristen? Saya muslim. Muslim. Silakan Nadia, apa yang mau Anda sampaikan Nadia? Saya cuma mau bilang makasih sama Bang Edis ya, karena mungkin lebih banyak mengajarkan saya sering nonton. Saya sebenarnya pengen pindah, cuma belum berani. Mungkin ada Bang Edis kasih saran saya kedepannya gimana. Oke, begini Nadia, di sini kita tidak boleh asal ngaku-ngaku Nadia. Jadi pertama kita harus uji dulu, bener nggak? Coba kalau Anda memang benar-benar muslimah, coba yakinkan kami bahwa Anda benar-benar muslimah. Misalnya bacaan sholat atau bacaan Quran, coba silakan kami mau dengar. Bacaan niat sholat apa nih? Apa saja, terserah. Oke, niat sholat maghrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salah raqaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Coba bacaan dalam Al-Quran, salah satu surat. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini muslimnya. Iya, gimana Nadia? Gimana Nadia? Iya, saya tuh nggak dapet feel. Saya kan muslim, saya sering ibadah, tapi saya nggak dapet feel gitu. Seperti Dan saya tuh, hanya ritual-ritual belaka gitu ya? iya, terus saya nggak takut naik kesininya, saya nggak takut. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi Ya. begini Nadia, keinginan untuk meninggalkan agama Islam itu sudah bulat atau masih ragu-ragu atau gimana? Saya sih niatnya sebenarnya sudah bulat, cuma saya takut sama keluarga saya ya. Saya belum siapnya karena keluarga aja. Takut sama keluarga. Ya inilah ya, apa namanya, semacam satu kendala-kendala ya. Kendala itu bukan hanya sekedar pemikiran saja. Setelah pemikiran kita bulat, setelah kita tahu bahwa tidak mungkin Islam ini akan kita ikuti, masih ada kendala lain yaitu keluarga. Iya, betul. Iya. Ya pelan-pelan lah ya, Nadia, pelan-pelan. Apa pengen rencana masuk Kristen? Saya sebenarnya sangat sekali mau ya. Saya pengen banget sebenarnya. Pengen masuk Kristen. Ya mungkin bisa mendatangi gereja terdekat ya mungkin ya. Tapi kalau saya tanya tempat tinggalnya di sini itu juga jadi tidak etis begitu. Mungkin ada gereja-gereja terdekat, gereja yang biblikal, kemudian datang karena Anda seorang perempuan, maka temuilah istri daripada bapak gembalanya. Begitu, Bu, saya seorang muslimah, saya banyak belajar, kemudian saya pengen jadi Kristen, begitu. Gitu. Tapi pilih-pilih juga ya gerejanya ya. Gerejanya gereja yang biblikal, gereja yang benar-benar mengajarkan Bible, begitu. Oke. Seperti itu. Mungkin nanti saya punya beberapa rekomendasi karena perempuan itu cocoknya ngomong sama perempuan. Jadi kalau Nadia pengen ini ada Kak Yuli, ada. Terus ada Mbak Sofi, ada. Begitu. Jadi gabung kemudian bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka. Seperti itu. Oke. Nanti saya coba cari akunnya ya. Oke ya. Nanti mudah-mudahan nanti yang bersangkutan karena memang mereka bidang-bidangnya untuk membimbing orang sampai dibaptis. Udah ada beberapa orang ya, sudah ada beberapa wanita yang akhirnya seperti itu. Walaupun ada satu kasus perempuan dia pengen masuk Kristen, bahkan udah dikasih spesial nih. Kalau kamu masuk Kristen, nanti kamu berangkat ke Amerika, nanti kamu dibaptis di sana. Ternyata gara-gara kemauannya tidak dituruti, balik lagi jadi Islam.
begitu, ada. Ya. Ada. Namanya ya orang-orang udah pada tahu itu orang-orang. jadi ceritanya ya mirip-mirip begini. Dia sering nonton saya, kemudian dia sadari bahwa Islam itu adalah ya tidak benar begitu. Akhirnya ya banyak orang, kadang-kadang orang-orang Kristen juga terlalu murah memberikan, maksudnya murah hati ya, terlalu murah hati memberikan support. Sehingga langsung dikasih banyak koin, dikasih banyak gift, sehingga akhirnya mungkin dia yang tadinya niatnya bener mau masuk Kristen, jadi salah niatnya udahan. Begitu. Langsung saya sudah berangkat ke Amerika nih, sudah bersama Bang Edi. Ternyata bohong, nggak ada di Amerika. Gitu. Waduh. Ya, makanya teman-teman juga saya minta kepada teman-teman, kalau ada orang seperti Kak Nadia ini mau meninggalkan agama Islam dan mau masuk Kristen, itu kita murnikan dulu. Begitu. Tapi tetap kita bermurah hati untuk membantu. Seperti itu. Jadi nanti mungkin Kak Nadia nanti mungkin sehabis ini nanti sudah banyak yang inbox. Entah itu dari Muslim, entah itu dari Kristen. Pasti nanti yang dari Muslim, kenapa kamu ikut-ikuti orang kafir itu? Itu pasti inbox yang dari Muslim. Buktikan omongan saya nanti habis ini. Habis ini nanti Anda akan capek membalasi pesan. Nah, yang dari Kristen mungkin nanti nanyain alamat di mana, karena nanti akan diarahkan ke gereja terdekat begitu. Tapi ngomong-ngomong, Indo atau di luar? Saya di Indonesia. Iya, masih di Indo. Gampang kalau masih di Indo. Banyak, gereja banyak. Itu. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Nadia? Iya, saya sambil belajar pelan-pelan ya. Atau ada nggak sesuatu yang membekas di hatimu ketika mendengar saya live begini? Sesuatu apa nih yang akhirnya, ini bener nih, ini udah bulat nih tekad saya untuk meninggalkan agama Islam? Kak, saya tuh dulu tuh tipe orang yang sebenarnya agak agamis ya, karena keluarganya juga agamis. Saya heran kenapa? Ya, saya tuh dari kecil ngaji, tapi ya Arab semua, jadi saya nggak ngerti. Itu nggak, setelah saya khatam Quran itu nggak ada yang saya bisa ambil gitu. Ini apa? Saya nggak tahu. Iya, betul. Gitu. Jadi benar yang saya katakan ya. Jadi umat Islam itu memang hanya membaca-baca huruf Arab. Jadi jatuhnya itu kepada pengkultusan yang berbau-bau Arab. Iya. Gitu. Doa harus Arab. Kalau nggak Arab, Tuhannya kagak ngerti. Padahal kita kalau mau datang kepada Tuhan, itu kan harusnya membawa hati dan pikiran kita kan. Iya. Artinya dalam bahasa apapun kita datang kepada Tuhan, gitu loh. Iya. Nah ini kalau dalam agama Islam harus ya duduknya aja harus begini. Kalau salah duduk nanti nggak diterima sama Allah. Makanya Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, dia melihat hati, ya. Tetapi Tuhan di dalam Al-Quran dia melihat kaki. Iya, ada lagunya itu. Lagunya begini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Tuh, itu lagu-lagu rohani kekristenan. Tapi kalau di dalam agama Islam, ya yang penting cuci-cuci tangan, cuci-cuci kaki, duduk begitu, masuk surga. Oke lah, mungkin Kak Nadia masih banyak perlu belajar. Makanya saya sarankan untuk nanti datang-datang ke gereja. Temukan komunitas Kristen terdekat. Ada banyak. Ya, ada banyak komunitas Kristen terdekat. Kemudian sharing tentang firman Tuhan, sharing tentang kebenaran Injil di dalamnya. Seperti itu ya Kak Nadia ya. Ya, terima kasih ya Bang Edi. Sama-sama Kak Nadia. Kita turunkan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita menyaksikan sebuah video yang luar biasa, saudaraku ya, yang sangat mengharukan ya, diskusi agama antara Bang Edi TV dan seorang muslimah ya,
Ya, tadi kita mendengar kesaksian yang sangat menyentuh hati ya. Bagaimana pelayanan Bang Edis di media sosial telah membawa seorang muslimah ini kepada Yesus Kristus. Dia berterima kasih kepada Bang Edis karena melalui pelayanannya dia sadar dan bertobat dan kini memilih untuk mengikuti Yesus Kristus. Namun teman-teman sekalian, ada tantangan yang sedang dialami, yang sedang dihadapi teman-teman, yaitu ketakutan terhadap keluarganya. Ini kendala besar yang dialami teman-teman, karena dia terlahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga muslim teman-teman, di lingkungan muslim teman-teman. Teman-teman sekalian, kita bisa merasakannya betapa beratnya pergumulan yang sedang dialami ya. Dia juga tadi mengaku bahwa selama hidupnya dari kecil hingga dewasa ya, dia selalu menjalankan ibadahnya, tetapi hatinya tidak pernah merasakan kedamaian teman-teman. Dia tidak mengerti makna dari setiap ibadahnya. Namun ketika dia menemukan pelayanan Bang Edis di media sosial, dia mulai mengikuti dan akhirnya dia sadar akan kebenaran dan bertobat. Luar biasa saudaraku ya. Mari kita dukung terus saudara kita ini ya dalam doa ya. Kita doakan agar dia diberikan kekuatan, keberanian, dan hikmat untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depannya ya. Teruslah belajar saudaraku tentang Alkitab ya, karena di dalamnya Anda akan menemukan kebenaran yang sejati. Bagi Anda yang saat ini masih ragu, yang masih mencari-cari kebenaran ya, inilah saatnya saudaraku. Jangan tunda lagi. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6 ya. Bertobatlah saudaraku sebelum terlambat. Untuk saudaraku yang baru saja bertobat, ayat ini adalah untukmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Jangan takut saudaraku, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidupmu. Teruslah berjalan bersamanya dan dia akan menuntun hidupmu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Tuhan memberkati kita semua.